Shalom para siswa dan Bapak Ibu Guru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya yakin dan percaya kita semuanya dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memasuki ibadah pujian hari ini. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama ambil waktu teduh sejenak. Rekan-rekan guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengutus kita. Dalam Mazmur pasal 108 ayat 1 sampai yang kelima, kita akan bacakan bersama-sama secara responsoria, secara berganti-gantian. Hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Para siswa dan Bapak Ibu Guru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana pemazmur menyiapkan hatinya untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama sebagaimana pemazmur itu. Kita siapkan hati kita, pikiran kita dan seluruh eksistensi kita untuk memuji memuliakan Tuhan dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 292. Tabuh kendang. Dan kepadanya bersyukur. Tuhan lapang kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji nama-Nya. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umat-Nya, habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berkat. Saudaraku, mari kita bersama-sama membuka seluruh rangkaian ibadah pujian penyembahan kita hari ini dengan bersama-sama tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa, saudara. Syukur bagimu ya Allah kami yang di surga, kalau Engkau sudah menolong kami sepanjang minggu ini. Kami boleh belajar, kami boleh mengajar, dan kami boleh beraktivitas. Semua dalam penyertaan Tuhan. Dan kami bersama-sama menyerahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami hari ini. Dari awal, pertengahan hingga paripurnanya nanti.
Kiranya Tuhan hadir memberkati, mengurapi kami semua, para petugas, para siswa yang mengikuti, dan para guru karyawan semuanya. Engkau yang menolong. Berkati Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami ini. Karena kami hanya memohon di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang merenungkan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Kekasih Tuhan, setiap saudara dan saya dan kita semuanya pasti pernah mendengar istilah duta. Apa itu duta? Secara harfiah, duta berarti yang pertama, orang yang diutus oleh pemerintah, raja, dan sebagainya dengan satu tujuan untuk melakukan tugas khusus, biasanya ke luar negeri, atau sebagai utusan Injil, atau juga sebagai seorang misionaris. Dan yang kedua, orang yang mewakili suatu negara di negara lain untuk mengurusi kepentingan negara yang diwakilinya, membantu warga dan melindungi warga negara yang tinggal di negara itu, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita ingat duta besar sebuah negara, maka ia memiliki tanggung jawab untuk merepresentasikan negara yang diwakilinya. Apalagi ketika diutus ke negara sahabat, ia harus mampu menampilkan yang terbaik dalam segala hal. Jika perilaku mereka kurang baik, maka bukan hanya diri mereka, tetapi negara yang diwakilinya pun akan terkena dampaknya yang luar biasa. Betapa peran seorang duta sangatlah penting dan membawa pengaruh yang begitu besar dan luar biasa. Bapak, Ibu guru, dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita, Anda dan saya, adalah duta-duta bagi Kristus. Menjadi duta berarti bahwa kita adalah utusannya di tengah dunia ini. Kita diutus untuk menyatakan Injil, kabar sukacita dan kasih Tuhan kepada setiap
setiap orang yang kita jumpai melalui setiap kata dan tentunya perbuatan kita. Sahabat yang kekasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 juga menguraikan tentang tugas perutusan Yesus yang ditujukan kepada para murid dan juga kepada saudara dan saya yang istimewa dalam panggilan ini. Beberapa hal penting yang perlu kita camkan, kita renungkan hari ini, saudara. Yang pertama, bahwa Yesus yang berinisiatif memanggil para murid dalam kehendaknya. Ia datang menghampiri di tengah pekerjaan dan keseharian mereka. Mereka menyambut panggilan Yesus ketika Yesus mengatakan, "Mari ikutlah aku." Segera mereka rela meninggalkan pekerjaan dan keluarga untuk melakukan tugas yang Allah berikan, yang Yesus berikan kepada para murid. Yang kedua, saudara, Yesus mengutus para murid dengan sebuah tujuan, yaitu memberitakan kerajaan Allah. Berita yang memulihkan di tengah situasi yang terjadi pada saat itu. Dan tentunya kalau bagi kita pada saat sekarang ini, saudara. Inilah gambaran duta-duta Kristus. Sasaran yang dituju telah ditentukan oleh Sang Bapa, yaitu Sang Pengutus. Dan yang ketiga, saudara, Yesus memperlengkapi para murid dengan apa yang mereka butuhkan. Sang Pengutus bertanggung jawab penuh terhadap orang yang diutusnya. Para murid diberikan kuasa untuk melakukan karya. Kuasa yang dimaksud di sini tentu bukan sekedar otoritas, tetapi semangat untuk mengerjakan segala sesuatu yang Allah percayakan itu di dalam cinta kasih. Dan yang keempat, saudara, Yesus senantiasa memelihara kehidupan, memelihara hidup mereka dalam tugas perutusan firman Tuhan ini. Firman Tuhan menuliskan bahwa ketika melakukan tugas yang dipercayakan, mereka tak terhindari akan berhadapan dengan tantangan dan tentunya juga pergumulan-pergumulan hidup. Pergumulan terkait dengan perbekalan atau apa yang mereka perlukan. Pergumulan lain yaitu ada orang yang menolak mereka dan Injil, berita sukacita itu yang mereka beritakan. Namun, Yesus meneguhkan para murid untuk tetap fokus pada apa yang dipercayakan. Apapun dan bagaimanapun keadaan mereka semuanya. Kekasih Tuhan, menjadi utusan atau duta Kristus adalah sebuah panggilan yang sungguh-sungguh sangat mulia. Karenanya kita belajar untuk merespon panggilan itu dengan penuh sukacita sebagai wujud kesediaan kita terus melayani dan memuliakan Allah kita. Inilah yang dituliskan dalam syair sebuah lagu pelengkap Kidung Jemaat atau PKJ 185. Tuhan mengutus kita.
Kekasih Tuhan, lagu Tuhan mengutus kita merupakan sebuah karya dari seorang putra Maluku yang lahir di Saparua 3 Februari tahun 1961 bernama Arnoldus Ishak Apitulei. Arnoldus adalah seorang penulis lagu yang sangat produktif, khususnya untuk nyanyian jemaat, saudara. Kalau kita perhatikan, buku pelengkap kidung jemaat atau PKJ yang semuanya berjumlah 308 lagu, 28 diantaranya adalah karya Arnoldus ini. Selain sebagai seorang pengarang lagu, Arnoldus adalah seorang pengajar paduan suara dan vokal grup di berbagai gereja, saudara. Sekolah dan perguruan tinggi pun tidak luput dari jangkauan pelayanannya. Ia juga sering menjadi juri untuk festival-festival paduan suara, vokal grup ataupun nyanyi solo. Beliau juga adalah anggota tim inti nyanyian gereja di Yamuger. Sahabat sekalian, karya yang indah dan penuh makna inilah yang bisa kita lihat dari syair-syair lagu yang diciptakannya. Tak terkecuali lagu yang kita renungkan dari PKJ 185 ini. Seperti judul lagu ini tentu lahir dari kerinduan agar saudara dan saya dan kita semua yang adalah duta-duta Kristus bersedia untuk diutus, melayani dan menyatakan kasih kepada sesama kita dengan penuh sukacita, karena itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Kekasih Tuhan, dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini, maka kita pun diutus untuk menjadi perpanjangan kasih-Nya kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara. Apa yang bisa kita lakukan? Syair lagu ini mengatakan, mari kita membawa pelita kepada dunia yang gelap. Kita mau menolong dan menguatkan mereka yang sakit, berduka, menderita, bahkan juga kehilangan harapan. Kita dapat memulainya dengan tindakan yang sederhana, namun dilakukan dengan penuh cinta yang besar. Kita hadir dan menjadi sahabat yang peduli dan penuh kasih. Kita rajin menanyakan kabar, bersedia mendengarkan setiap pergumulan mereka. Kita juga mau terus mendoakan dan memberikan semangat agar mereka berpengharapan di dalam Tuhan. Kita semua yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar setiap seruan doa kita dan Ia memulihkan keadaan ini, saudara. Tuhan mengutus kita. Inilah yang mestinya kita maknai dalam keberadaan kita sebagai duta-dutanya. Kiranya perenungan firman Tuhan melalui lagu ini menjadi pesan yang mendalam yang kita wartakan melalui setiap sikap dan perbuatan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap.
serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan yang senantiasa setia di dalam seluruh kehidupan kami. Kembali kami datang pada pagi hari ini untuk mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh menguatkan, meneguhkan kami. Bapak, Engkau memberikan mandat, Engkau memberikan kepercayaan pada kami untuk mendidik dan mengajar anak-anak yang Tuhan kasih. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan di masa-masa sulit, di masa pandemi ini Tuhan. Engkau berikan hikmat, kesabaran, ketulusan, dan kasih yang daripada Tuhan. Sehingga melalui kami semua, anak-anak boleh kami layani, dan mereka boleh semakin tinggi di dalam iman, ilmu, dan juga pelayanan. Dan pada akhirnya mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa kami tidak sendiri. Ada Tuhan, Sang Gembala kami yang baik, yang senantiasa menuntun dan membimbing kami selaku pendidik. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon ampun untuk semua dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Guru Agung kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari ini, terima kasih atas perlindungan, kesehatan, kemampuan, kepintaran yang telah Engkau berikan. Tuhan, sekarang juga kami ingin berdoa ya Tuhan bagi seluruh siswa-siswi yang saat ini juga masih melangsungkan kegiatan secara daring, kegiatan pembelajaran secara online. Kau yang berikan kami kemampuan, kreativitas, kepintaran, kecerdasan, agar kami juga boleh mengerti, memahami setiap materi-materinya. Berkati agar kami bisa mengerjakan setiap tugas-tugasnya, ulangan, ataupun setiap soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dengan baik, dengan menjawab setiap pertanyaan dengan jawaban yang benar dan mendapatkan nilai yang bagus. Berkati juga ya Tuhan agar kami bisa tetap melakukan yang terbaik, terutama dalam kegiatan PTS ya Tuhan. Berkati agar kami juga terus diberikan hikmat, kemampuan, kepintaran, kecerdasan dalam mengerti, memahami setiap materi-materinya, sehingga nanti juga kami akan mempersiapkan juga untuk pembelajaran offline. Kiranya Engkau berkati agar semuanya berjalan dengan lancar.
Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi Bapak Presiden, bagi pemerintah kami ya Tuhan, bagi Bapak Presiden, staf kementerian, DPR, MPR ya Tuhan, ataupun seluruh jajarannya. Kiranya Engkau yang berikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka dalam penanganan COVID-19, dalam memimpin negara kami, dalam mengatur setiap rakyat-rakyatnya, dan mengusahakan yang terbaik ya Tuhan. Kami hanya memohon pimpinan penyertaan daripadamu, berkati juga agar pandemi COVID ini bisa segera usai, kami bisa kembali beraktivitas lagi. Kiranya Engkau yang selalu berkati bagi para pasien, tenaga medis, berkati juga ya Tuhan agar mereka bisa sembuh, terutama dalam penanganan COVID ini mereka bisa mengemban setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan terbaik. Dan setiap apapun hasilnya bisa didapat dengan maksimal. Tuhan, kami memohon juga agar proses vaksinasi bagi seluruh rakyat yang diadakan oleh pemerintah, kiranya Engkau melancarkan segala kegiatan kami ya Tuhan, berkati agar proses vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga kami semua bisa tetap diberikan daya tahan tubuh yang sehat dan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, berkati agar kami boleh beraktivitas dengan normal. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Pesan firman Tuhan hari ini begitu indah. Setiap kita diutus untuk terus menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Kita menyatakan kasih dan kepedulian kita kepada sesama, sebagaimana Tuhan Yesus telah meneladankan terlebih dahulu kepada kita. Marilah kita bertekad untuk memancarkan terangnya dimanapun kita berada, dengan menaikkan pujian. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilin kulihat memegang siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Kita akan menerima berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita kini dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, serta para siswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah pada saat ini sudah selesai. Selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.